5 penyebab timnas Jerman kalah 1-2 dari Jepang di Piala Dunia 2022. Nomor 1 faktor Hajime Moriyasu. Hasil yang cukup mengejutkan terlihat usai laga Jerman vs Jepang di laga pertama grup E lantaran Der Panzer tumbang 1-2 di Stadion Internasional Halifa pada Rabu, tanggal 23 November tahun 2022, malam WIB. Sejatinya Jerman bermain baik lantaran mampu unggul lebih dulu lewat tendangan penalti Ilkay Gundogan di menit ke-33. Skor 1-0 itu bertahan hingga babak pertama berakhir. Namun, pada akhir babak kedua Jepang mampu bangkit. Gol Ritsu Doan di menit 75 membuyarkan konsentrasi Jerman. Jepang pun kembali mencetak gol di menit 83 berkat aksi Takuma Asano. Jerman pun menelan kekalahan 1-2 dari Jepang di laga tersebut. Lantas apa yang menyebabkan Jerman bisa kalah dari tim berjuluk Samurai Biru? Berikut 5 penyebab timnas Jerman kalah 1-2 dari Jepang di Piala Dunia 2022. 5. Tak memiliki striker tajam. Kai Havertz dipercaya untuk menjadi ujung tombak Jerman saat melawan Jepang. Havertz bertugas menjadi striker bayangan lantaran Der Panzer tak memiliki penyerang yang bisa diandalkan. Sejatinya Jerman memiliki Timo Werner. Namun pemain RB Leipzig itu tak ikut ke Piala Dunia 2022 akibat cedera. Tak memiliki striker murni membuat Jerman kesulitan mencetak gol. 4. Pertahanan Jepang yang rapat. Pada babak pertama, Jepang bermain dengan pasif alias bertahan saja. Mereka memanfaatkan serangan balik ketika menyerang. Pertahanan yang rapat membuat Jerman pada akhirnya kesulitan mencetak gol. Bahkan Jerman kesulitan untuk masuk ke dalam kotak penalti Jepang. 3. Pergantian pemain berjalan baik untuk Jepang. Keputusan pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, dalam pergantian pemain berjalan sangat efektif. Terbukti, 2 pemain yang baru dimasukkan di babak kedua, yakni Ritsu Doan dan Takuma Asano, menjadi pencetak gol untuk Jepang di laga tersebut. 2. Hansi Flick gagal memanfaatkan penguasaan bola dan pergantian pemain. Pelatih Jerman, Hansi Flick, gagal memanfaatkan penguasaan bola yang dimiliki timnya. Jerman sejatinya memiliki lebih dari 70% penguasaan bola, tapi mereka tetap tak bisa mencetak gol. Keputusan Hansi Flick dalam pergantian pemain juga tak berjalan efektif. Masuknya Leon Goretzka, Niklas Füllkrug, Mario Götze, Jonas Hofmann, dan Youssoufa Moukoko tak memberikan dampak positif apapun untuk permainan Jepang. 1. Jepang berani menyerang di babak kedua. Ketika di babak pertama, Jepang bermain total bertahan. Namun, di babak kedua Hajime Moriyasu meminta kepada para pemainnya untuk bermain menyerang. Keputusan itu ternyata berjalan baik. Dengan memainkan umpan-umpan pendek dan umpan terobosan, Jepang dapat bermain lebih efektif di babak kedua dan 2 gol pun berhasil tercipta. Jerman mencuri perhatian ketika lakukan aksi gestur tutup mulut sebelum hadapi Jepang di Piala Dunia 2022. Setelah laga selesai, Jerman bungkam terdiam. Jerman vs Jepang berlangsung di Halifa Stadium, Doha pada Rabu, 23/11 malam WIB. Laga pertama di grup E itu berakhir dengan kejutan. Penalti Ilkay Gundogan bawa Jerman unggul di babak pertama. Di babak kedua, Jepang bisa membalikkan keadaan. Jerman sudah mencuri perhatian sebelum laga dimulai. Ner DKK berpose dengan lakukan gestur tutup mulut. Federasi Sepak Bola Jerman, DFB, merilis pernyataan soal aksi itu. Menurutnya, itulah tanda Jerman berpegang teguh pada pendiriannya terkait ban Kapten One Love yang berkaitan dengan LGBT dan tidak bisa menyampaikan suaranya di Piala Dunia 2022. Kami ingin menggunakan ban kapten kami untuk mempertahankan nilai-nilai yang kami anut di tim nasional Jerman, keberagaman dan saling menghormati. Bersama dengan bangsa lain, kami ingin suara kami didengar, begitu isi pernyataan resmi DFB.
FIFA melarang kampanye One Love selama Piala Dunia 2022. Itu dikarenakan Qatar selaku tuan rumah mengharamkan LGBT. FIFA bahkan memberi hukuman kartu kuning bagi kapten tim yang memakai ban kapten bertuliskan One Love. Selanjutnya, itu tadi, Jerman kalah 1-2 dari Jepang. Banyak pecinta sepak bola yang meledek Jerman kalau sebelum main tutup mulut, setelah main tutup mulut beneran, alias bungkam. Soal One Love memang jadi sorotan ketika Piala Dunia 2022 belum dimulai, bahkan ketika sudah berlangsung beberapa laga. Meski begitu, beberapa pemain tak sedikit yang menghormati keputusan FIFA dan Qatar untuk tidak mengkampanyekan hal tersebut. Seperti kipernya Prancis, Hugo Lloris. Ketika kita di Prancis, saat kami menyambut orang asing, kami ingin mereka mengikuti peraturan kami, untuk menghormati budaya kami, dan saya akan melakukan hal yang sama saat saya pergi ke Qatar. Cukup sederhana, kata kiper berusia 35 tahun itu dalam jumpa pewarta di Qatar Convention Center, Senin, 21/11 lalu.